malaikat maut. Takut saya, terbelalak saya. Kok mati maksudnya? Dia ketawa. Baan, saya nyaman Faisal. Teriak bilang Allah gitu kan ya. Bilang Allah, itu tiba-tiba saya tuh hilang. Saat itu saya awal-awal sekitar 7 bulan berada di sana. Dari pohon kelapa ya, ada yang jatuh. Blak. Diambil sama saya. Ya kan? Setelah dilihat, kelapa. Mau dibawa kemana saya tuh? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ijong Effendi di Kliwon. Oke guys, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kelancaran hingga nanti kita kembali ke fitrah. Nah, hari ini kebetulan saya sengaja mengundang seseorang yang ya salah satu senior saya juga. Beliau punya cerita mistis yang nantinya mungkin akan sedikit menggelitik tapi juga seram. Pastinya seperti itu. Beliau juga salah satu apa ya, bisa dibilang founder dari beberapa YouTuber sih, founder. Saya bilangnya founder karena kerja kerasnya beliau di YouTube sangat luar biasa. Mungkin kita kulik-kulik dulu nanti itu sebelum kita lanjut ke ceritanya seperti apa. Kita langsung saja ke Mas, saya panggilnya Mas Faisal. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya Mas. Oh, bukan punya saya? Bukan, ini channel saya. Oh, iya. Channel Makan Hati Official, bukan channel saya. Channel... Lupa saya guys. Ya. Ya. Aduh. Ya, apa kabar? Baik. Saya yang nanya apa kabar. Oh iya. Kabarnya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya kabar baik semua ya. Ya. Menjelang bulan Ramadan ini. Sudah masuk. Sudah masuk. Iya, bukan menjelang. Welcome, Bukan. Ini channel Makan Hati Official. Oh, ini channel Makan Hati Official. Ya. Alhamdulillah. Ternyata saya lihat perkembangan dari channel Makan Hati Official sekarang sudah semakin berkembang. Amin, Ya. amin. Iya. Dan ternyata konten-kontennya cukup menarik. Ya, amin. Terutama yang ini. Ini ya. Iya. Kliwon. Begini, Mas. Oh iya. Iya. Kliwon. Kliwon. Nah. Ya, alhamdulillah saya bisa hadir di sini. Aduh, Air. oh iya. Iya. Jadi ini dipersediakan untuk saya. Iya. Alhamdulillah guys ya. Saya bisa hadir di podcast ini dan kembali bertemu dengan saudara kita Ijong. Ya, siap. Saya panggilnya Ii. Nggak tahu nih saya mau diajak ngomong apa, tapi yang jelas saya di sini disuruh bercerita. Nggak sedih, Bapak? Nggak sedih? Nggak sedih? Nggak. Bukan termehek-mehek, Oh. Bapak. Bukan. Terus apa? Bang? Ini cerita seram yang pernah sampean alami. Ya, aduh. Gini nih kalau ngomong sama senior ya. Cerita seram ya guys ya. Ya. Tapi sebelum mulai, Ya. saya pengen nanya-nanya dulu kesibukannya apa gitu. Kesibukan saya. Kesibukan saya yaitu biasa mas di rumah, merokok, tidur, gitu. Seperti biasa. Gitu. Gitu. Dan juga saya melakukan hal yang lain. Hal yang lain. Nyapu. Oh, Ya. tapi seger ya. Iya. Padahal alhamdulillah. cuman gitu kayak kerjaannya, tapi kan seger banget gitu. Ya karena seimbang dengan pemasukan. Oh. Iya.
air makan gitu. Oh iya, siap. Iya, makan. Akhirnya sadar. Ya, saya Jadi mikirnya pemasukan yang beda pasti. Bukan. Ya. Saya dengar-dengar nih juga Mm-hmm. katanya anaknya sampean juga di YouTube gitu. Oh, anak saya. Ya. Iya, kalau anak saya itu memang saya arahkan ke sana karena sesuai dengan ya permintaannya sendiri gitu. Channelnya apa namanya? Kalau saya tidak punya channel, anak saya yang punya channel. Iya, maksudnya anaknya sampean. Oh, anak saya punya channel namanya Ica Putri Official. Saya punya juga, tapi di Facebook. Oh, di Facebook. Di Facebook ada. Jadi Ica Putri Official. Ica Putri Official. Saya juga live streaming. Anak saya live streaming, bikin konten juga. Dan di Facebook itu saya kerjaan cuma live streaming doang. Biar nggak terlalu lama-lama, kita langsung saja. Iya, Mas. Mungkin Emangnya udah lama kah? enggak sih. Masih 20 detik. Nggak ada jam, Pak. Iya. Saya baru nyadar kalau tidak. Ya, Iya. Karena jamnya gaib. Ini caranya Kilion. karena jamnya tadi gaib. karena sekarang kan temanya tentang gaib. Iya, ya. Tentang misteri ya. Tentang misteri. Otomatis ini Jamnya gaib. gaib juga gitu. Ini belum apa-apa udah gaib duluan nih. Apalagi ntar lagi nih. Kalau berani nonton jangan di skip. Kalau nggak berani nonton udah wis skip aja. Lewati kalau perlu, nggak apa-apa. Betul. Karena tentang misteri itu biasanya tentang hal gaib kan Mas? Iya, pastinya. Ada sangkut pautnya dengan dimensi yang berbeda. Oke. Seperti jin, setan. Nah, dua-duanya. Ya cuman perbedaannya kalau setan tuh mengganggu ya kan, mengganggu manusia gitu. Sedangkan kalau jin juga sama-sama mengganggu manusia. Bedanya? Cuman mereka juga ada yang beragama Islam. Oh iya, benar. Cuman walaupun begitu, sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia seperti itu. Tuh, ya. Makanya hati-hati gitu ya. Dengerin tuh. Jadi langsung sekarang ini. Iya, monggo. Oke. Jadi pada saat itu ini sebetulnya dibilang menakutkan. Ya, dibilang menakutkan tidak menakutkan. Dibilang lucu ya lucu gitu ya. Awal mula saya ini kan sebagai santri gitu ya di sebuah lembaga pendidikan di daerah Madura. Pada waktu itu saya punya pondok daerah belakang, Mas. Daerah belakang pondok saya itu bikin sendiri karena fasilitas dari lembaga sendiri tidak mumpuni, jadi kita yang memondok harus bawa sendiri. Oke. Jadi kita bangun di situ, saya kebetulan berada sendirian di situ, sendirian, tidak bersama teman-teman yang lain. Nah pada waktu itu singkat cerita ya, begini, ketika waktu itu pas kemarau, musim kemarau. Di sana kan tidak ada kamar mandi khusus buat santri. Jadi kalau semuanya mau pipis, mohon maaf ya, buang air besar, ya kan. Nah itu harus ke sungai. Oke. Iya, harus ke sungai. Dan kebetulan pondok saya itu, bilik saya itu dekat dengan sungai. Di belakangnya apa di samping? Di sampingnya. Oh, di Di samping. sampingnya. Nah saat itu saya ingin buang air kecil dan juga sekalian mau ambil wudhu kan. Nah waktu itu sekitar jam 8 malam ya, jam 8 malam lewat. Oke. Di saat itu teman-teman santri mungkin ada yang ke sekolah dan ada yang melaksanakan kegiatan yang lain, sedangkan saya itu juga ingin melaksanakan kegiatan juga, cuman masih kayak rasa ini pingin pipis gitu ya. Kemudian saya mau nggak mau kan ke sungai. Nah setelah saya ke sungai, sudah ini ya, sudah pipis, mau ambil wudhu, tiba-tiba ada orang datang bilang begini, pinter katanya. Ya, pinter ya kan, panggilannya dari santri, pinter. Saya terkejut,
ternyata orang itu rupanya tua, dia pakai jenggot putih, dia pakai kumis putih juga, kelihatannya berwibawa begitu ya. Ya, saya bilang begini, iya, ada apa Pak? Punten. Dia ngomong bahasa Madura gitu ya. Begini, saya mau nanya, pondoknya siapa saya lupa, dia nanya sesuatu ya kan sama saya. Kemudian saya tuh sendiri tidak tahu gitu di mana tempatnya. Oh, yang ditanya ini? Iya, yang ditanya. Cuman bloknya dia bilang, saya tunjukkan bloknya di daerah sana. Nah, karena saya tidak tahu persis orangnya seperti apa yang dia maksud, jadi saya tunjukkan di sana bloknya. Gitu. Setelah itu dia berterima kasih sama saya. Oh ya, terima kasih. Motor sekelangkong begitu kan. Kemudian dia nanya, Binter merokok katanya. Iya, merokok. Oh, kebetulan saya punya rokok Jisamsu katanya. Diambillah rokok Jisamsu itu. Nah, setelah itu dikasihkan sama saya. Saya bilang, Bapak, tidak usah seperti itu Pak. Enggak apa-apa, rasa terima kasih saya. Kemudian saya ambillah rokok itu. Satu bungkus, satu batang? Satu batang. Satu batang. Satu batang, ya. Kalau satu batang dulu di pondok itu berharga banget. Oh iya. Jadi saya ambillah rokok Jisamsu ya kan. Rokok Jisamsu ya. Pada saat itu, wah banget. Wah banget. Rokok Jisamsu. Jadi saya ambil, kemudian orang itu nawarin korek. Udahlah, di ini rokok lah di rokok situ. Ya. Enak sudah. Kemudian orang tua itu pamit sama saya. Ya sudah, saya mau pergi dulu, mau ke biliknya saudara saya. Dia bilang begitu. Iya ya. Nah, setelah itu saya taruh ini rokok di batu. Kemudian saya ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, baru rokok itu diambil. Kemudian saya balik lagi ke pondok. Pada di saat perjalanan menuju ke pondok, saya merasakan itu kan enak. Lama-kelamaan kok kayak rasanya berbeda gitu kan ya. Disedot pun kayak semakin ini apa namanya, padat. Kayak semakin padat gitu. Ini kenapa ya? Kebetulan lampu ini nggak terlalu terang. Jadi saya ya cuek aja gitu kan. Mau nyampe ke pondok, itu ada salah satu santri manggil saya. Binter, rokok apa sampean? Rokok apa sampean? Kok hitam? Hitam. Wong bukan hitam. Jisamsu. Saya bilang begitu. Loh, rokok Jisamsu? Iya, Jisamsu ini. Dipanggillah saya. Lihat baik-baik. Jisamsu ini. Enak. Kemudian diginiin saya. Binter, lihat baik-baik. Tahu-tahu apa? Ternyata kotoran manusia. Hah? Kotoran manusia yang udah kering. Dirokok sama saya. Waduh, saya langsung lempar dia. Itu pada awal-awal, saat itu saya awal-awal sekitar 7 bulan berada di sana. Awal-awal. Jadi saya digoda seperti itu. Dan sebetulnya di sana sering banyak terjadi hal-hal yang mistis. Kemudian saya dengar cerita kalau dekat saya itu kan ada sungai kan, seperti yang tadi bilang tadi. Kemudian ada pohon kelapa. Ada pohon kelapa. Katanya kalau malam ada pohon kelapa itu jatuh. Oke. Ya kan? Nah, enak dong kalau pohon kelapa jatuh, bisa kita bikin ini kan. Minuman lah gitu, ya, buat seger-seger gitu kan. Enggak, kadang kita ambil ini apa namanya, kan ada yang tua. Ya kan? Bisa buat apa namanya, yang putih itu kayak es degan gitu. Iya. Bisa kita bikin seperti santan, ya kan? Santan. Nah, di suatu ketika, ini cerita lain nih. Beda lagi, cuman masih di ruang lingkup pondok itu gitu kan. Pondok tersebut. Beda lagi. Nah, waktu itu
saya kan mau ke sungai lagi ini kan ya. Ceritanya saya waktu itu kalau nggak salah mau ke sungai karena mau ambil wudhu sama kayak tadi. Tapi saya janjian sama teman saya. Oke. Nah, janjian dengan teman saya namanya kalau nggak salah insya Allah namanya Ali. Oke. Ya. Nah, si Ali ini saya tunggu. Kayak gitu. Saya tunggu si Ali nggak datang-datang. Ya sudah, saya ke sungai duluan. Tiba-tiba di dekat pohon kelapa itu, oh sudah ada Ali di situ, gitu loh. Wah, Oh jadi belum ketemu, tiba-tiba nyamperin ke sana, terus ada si Ali. iya gitu? ada si Ali di situ. Wah, Li, kok kamu ada di sini? Yang ditunggu-tunggu, kurang ajar kamu ya. Oke. Ninggalin maksudnya ini. Berangkat duluan. Berangkat gitu? duluan dia. Wah, kurang ajar kamu. Ya cuma tersenyum-senyum aja begini. Gitu. Tapi geleng-geleng begini. Nah, udah gitu, ayo ambil wudhu yuk. Katanya mau ke Congkop. Congkop itu tempat apa namanya, makamnya Pak Kiai. Makom gitu ya. Makamnya. Katanya mau ke Congkop. Cuman gini doang. Nggak ngomong? Nggak ngomong. Nah, waktu itu bajunya putih-putih. Jadi pakai Kopiah songkok, putih. ya, songkok. Oh songkok putih. Ininya putih semua. Ayo. Udah saya ini ambil wudhu duluan. Ya. Setelah ambil wudhu, tiba-tiba dari pohon itu, dari pohon kelapa ya, ada yang jatuh. Blak. Kaget saya. Waduh. Tapi perasaan saya belum negatif gitu. Oke. Di sana jatuh. Loh. Lumayan kata saya kan. Buat besok nih. Jadi saya cari ya kan. Saya cari. Dapet. Diambil sama saya. Ya kan. Dipegang begini. Nggak dilihat? Nggak dilihat gitu. Langsung diambil? Iya langsung diambil. Nggak dilihat. Nah si Alinya udah ada di depan saya. Si Alinya gini. Cuma gitu aja. Jadi kayak dia lama-lama kok kayak pucat gitu ya. Si Ali gitu kan. Kok Andi nyor. Saya punya kelapa gitu. Iya, saya punya kelapa gitu. Mantap. Besok kita bikin santan kata saya kan. Dia cuma ketawa gini. Setelah itu tangannya bilang gitu ke saya begini. Jadi anggap sampai ke saya ya. Dia bilang begini. Oh nunjuk yang dipegang sampean itu. Ya. Apa? Itu. Iya, kelapa. Ayo. Saya itu mau berangkat ke pondok, maksudnya mau membalik pondok. Dia nahan saya begini. Apa Li? Kata saya. Apa Li? Sudah ada emosi dah itu. Ya? Dia lihat ini. Setelah dilihat, kelapa. Saya bilang kelapa, enggak taunya dia bilang begini, yang kelapa ini mau dibawa kemana saya tuh. Tiba-tiba ini langsung saya buang. Wah, kurang ajar. Ternyata itu kepalanya seseorang. Dan si Ali, bentar. Itu yang dilihat ngomong. Iya, dia kan perasaan saya tuh kelapa. Kelapa. Langsung saya buang jauh-jauh. Cetak Li kata saya. Kelapa Li. Kelapa, kepala Li. Terus Alinya itu tiba-tiba, loh mana Ali? Nggak ada juga? Nggak ada juga. Langsung merinding saya. Wah, Alinya sama ini. Langsung saya lari ke pondok langsung. Waduh, saya langsung cerita. Bukan lari ke pondok saya, tapi ke dekat pondok saya kan ada anak-anak santri juga. Ditanya, kenapa Sol? Aduh, aku tadi pegang kepalanya orang. Ketawa nama.
ketawa. Terus si Ali datang. Bener lu. Kamu kemana tadi, Li? Mana aku? Aku baru datang loh ke sini. Loh, tadi kamu mau ikut aku lah ke sungai, kataku. Tadi kamu ikut aku ke sungai. Enggak, katanya dia. Enggak, aku nggak ikut kamu. Aku ke sini, kamu nggak ada. Ya kamu ikut aku kan tadi. Pakai baju itu. Tapi bajunya sama. Bajunya sama yang Iya. dipakai? Enggak, kata. Waduh, berarti tadi yang ikut saya itu adalah Siapa gitu kan? iya, siapa? Setelah itu anak-anak memang bilang kalau di sana itu berit istilahnya. Oh, angker gitu ya. Angker. Jadi saya tuh baru tahu kalau di sana angker. Awal-awal nggak kepikiran ke sana. Enggak kepikiran karena kan kalau waktu siangnya saya lihat kan kelapanya itu kan kayak masih muda-muda gitu kan, enak nih gitu. Kalau semuanya jatuh bisa dibikin santan atau bisa kalau muda bisa diambil airnya atau apa kan gitu. Ya Nggak, hal cuman semacam itu betul-betul memang ada gitu ya. saya nggak habis pikir yang ngomong mau dibawa kemana, Cong, itu. Iya. Iya, saya shock. Dan itu mukanya, saya lihat mukanya. Dia itu ada mata gitu ya, tapi matanya itu kayak kucing gitu. Terus hidungnya pun nggak ada. Bukan punya saya juga nggak ada. Bukan ya. Tapi memang nggak ada dia. Iya, anggap rata gitu ya. Rata. Kemudian ininya ya Ada taring. bukan nggak ada taring, cuman ini Lebar gitu. lebar begini, lebar. Saya mau dibawa kemana, Cong? Jadi bahasa Maduranya cengkok akibat ada macong begitu. Tapi dia melotot sama saya gitu. Itu saya shock gitu. Waduh, kok ada ya kayak gini. Sambian enak ketawa-ketawa. Saya merinding nih sekarang. Ya Allah. Memang hal mistis seperti itu kita tidak boleh tidak percaya. Memang harus dipercaya. Memang betul adanya. Dan kita tidak boleh menantang. Iya. Seberani-beraninya kita, wah saya berani. Oh cuman itu jangan. Karena Sepakat. karena mereka tuh bisa saja melempar seseorang bisa. Sampai indigo bukan? Saya bukan indigo, tapi saya bisa melihat. Enak nggak sih? Kalau enggak, sekarang gini, soalnya kan banyak tuh fenomena yang terjadi hari ini. Bangga dengan indigonya, terus kayak bisa menebak ini itu dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya mending jadi orang biasa yang nggak ngelihat apa-apa. Kalau ada orang bilang indigo bisa melihat ini, kayaknya itu bukan ini. Kalau indigo itu kayaknya sakit, Mas, kalau menurut saya. Sakit ya? Iya, sakit. Kenapa? Karena tipu daya daripada setan ataupun jin itu bisa melalui seperti itu. Tuh, dengerin teman-teman. Tipu daya. Jangan Saya bangga. bisa melihat, saya bisa menunjukkan di sana ada ini, sesuatu. ada itu. Dari bisikan siapa? Itu. Nah, itulah yang menjadi Tipu daya ya. tipu daya. Kalau kita melihat sesuatu itu mungkin ya namanya juga mungkin salah satu kelebihan yang dikasih oleh Allah kepada tidak semua orang ya. Iya. Mungkin orang-orang tertentu. Orang-orang gitu. tertentu saja sebenarnya. Dan kebanyakan yang memang benar-benar ngelihat, mereka tidak pernah ngomong aku bisa ngelihat nih. Nggak ada. Gitu. Nggak ada. Dan kadang Nggak ada. dan bukan kadang sih, dan orang-orang yang memang benar-benar dia bisa ngelihat itu, dia diem aja gitu. Iya. Kebanyakan sudah wis, ngapain sih? Iya. Terkadang kan ada orang lihat, oh kok itu kayaknya yang sudah meninggal gitu kan ya. Pernah Ada yang oh seperti itu si A kemarin kan sudah meninggal. Kok dia ada gitu. Kok ada itu. Nah, istilahnya di situ yang biasa kita sebut korin. Korin ya. Korin. Saya sampai hari ini tuh masih kepikiran tentang kepala yang ngomong mau dibawa kemana, saya Cong. Beneran nih, di kepala, di pikiran saya, ya Allah. Iya.
Ya memang bisa seperti itu. Ini keringat dingin nih saya nih. Ini keringat Memang dingin. bisa seperti itu. Ada yang di sana itu, ada lagi yang masih di sana ya. Sebetulnya banyak sebetulnya sih. Cuman ya awal-awal waktu saya di sana yang bikin saya shock, yang bikin saya itu ya awal-awal lah gitu. Mengetahui hal seperti itu. Di sana itu ada yang namanya Dun Jabar. Apa itu? Jin. Sampean sampai tahu ke namanya? Saya tahunya dari yang ada di sana awal-awalnya. Enggak, itu prosesnya gimana? Apa sampean kenalan? Loh, Bukan. saya kenalan nih. Begini. Dun Jabar. Kadang ada orang yang merasa dirinya kan antara sadar dan tidak sadar, antara tidur dan tidak tidur. Oke. Kalau di kalau di bidang hipnosis, Hipnotis. ya hipnosis. Oh, hipnosis. Hipnotis itu termasuk dalam Hipnosis. hipnosis. Karena saya sekolah di sana. Nggak usah. Nggak usah dipraktekin, nggak usah. Jadi di sana, waktu itu saya habis sholat Isya ya, sholat Isya malam Jumat, nggak salah. Insya Allah malam Jumat manis. Waktu itu, nah saya itu biasanya kalau mau nanak nasi, mau bikin makan gitu ya, ada yang nemenin saya namanya Judai. Orang itu. Iya. Oh. Tapi dia di bilik lain, pondoknya di bilik lain. Jam 7:30 biasanya, bukan jam 7:30, jam 9 itu biasanya sudah ke bilik saya dia. Nah waktu itu saya nunggu si Juda ini kan, setelah biasa saya dikir, setelah itu kok saya merasa lelah gitu ya. Kemudian ya udah, karena saya merasa lelah, biasa kan saya menutup pintu. Takutnya ada ya orang keluar masuk ke sana. Saya menutup pintu. Atau kucing atau apa? Iya, gitu. ada kucing biasanya. Saya tutup pintunya. Setelah itu saya tiduran. Entah itu udah ketiduran atau gimana ya. Tiba-tiba ada yang tok-tokan pintu kan. Tok-tok pintu. Siapa ya? Kamu Judai. Nggak ada suara. Ketok lagi. Siapa ya, kata saya. Kamu Ju. Nggak jawab lagi dia. Kemudian saya kok penasaran gitu ya. Saya pengen bangun. Kok berat ini badan. Kok berat. Kenapa ini ya? Ju. Masuk Ju. Kalau kamu. Tapi saya pakai bahasa Madura. Nah. Ini masuk. Bukan orangnya. Tangannya masuk. Masih tangan manusia ya kan? Nah, Itu kondisi pintu ditutup. kondisi pintu ditutup. Loh, kok tangan Judai bisa masuk gitu? Kok tangannya Judai bisa masuk pintu? Kan dikunci. Nah, udah itu sama saya Ju masuk aja. Udah Ju, masuk juga. Gak apa-apa. Gak apa-apa kata saya. Kemudian itu tangan keluar lagi. Loh, kok keluar lagi? Ju. Saya bilang gitu. Ju, ayolah Ju. Sini Ju. Masuk Ju. Lapar ya kok. Lapar aku. Ayo nanak nasi. Tiba-tiba yang keluar tangan juga sih. Tapi berbeda. Agak ke hijau-hijauan, agak hitam ke hijau-hijauan gitu. Saya kaget. Dulu. Kok tangan berbulu gitu kan. Tapi di bawah tongkat. Nah, saat itu saya merasa gemetar. Tangan, badan udah mulai gemetar. Tiba-tiba dia masuk perlahan-lahan. Itu yang namanya badan saya sudah tidak mampu kayak menahan, kayak ditimpa sama sesuatu yang sangat berat. Wah, kata saya. Siapa ini, kata saya kan? Siapa ini? Terus masuk keseluruhannya ya. Ini gede banget. Gede. Berbulu.
agak kehijauan ya. Dia bawa tongkat. Terus ada kayak percikan listrik terasa di badannya, di tongkatnya. Kemudian dia masuk semuanya keseluruhannya. Besar sekali. Besar. Saya kan telentang begini, nggak bisa gerak. Dia menghadap saya. Malaikat maut, kata saya. Oke. Pikiran sampean dari situ ya? Malaikat maut. Takut saya, terbelalak saya. Kok mati maksudnya? Mati saya katakan. Dia ketawa. Tawa, tapi ketawanya gitu kayak menggema gitu kan. Dia bilang begini. Baan, saya nyaman Faisal. Kamu yang namanya Faisal. Dia bilang begitu. Saya bilang, iya. Saya udah gak mampu mau ngomong itu gak mampu. Setelah itu tepat kok berarti. Benar. Maksudnya benar dia tujuannya ke saya. Kamu tidak tahu sama saya. Begini kan besar. Matanya itu merah. Hidungnya itu hidung serigala. Dan dia ininya giginya itu panjang begini. Dia bertaring pokoknya. Dan bibirnya itu hitam. Dan dia kayak mau dibilang serigala, bukan serigala gitu ya. Dia memperkenalkan diri. Ya bahasa Maduranya begini, Sengko Abdul Jabbar bin siapa gitu ya. Dia ketawa. Ya Allah, hari kan si pemimpinnya jin yang jinnya. Ini kan dia kan pemimpinnya jin yang di sini, kata saya. Waduh, ini kata saya, ini Abdul Jabbarnya. Matanya itu bersinar. Kadang bersinar, kadang enggak. Kemudian dari hidungnya itu kayak keluar asap begitu kan. Ketika dia berbicara sambil keluar api. Waduh, ini Abdul Jabbar. Saya bilang, mau apa kamu kesini? Tapi berat saya. Mau ngomong berat, mau apa? Kayak terbata-bata gitu ya. Sengkok, saya disuruh ngasih tongkat ini sama kamu. Tongkat. Okay. Saya lihat tongkatnya. Saya lihat tongkatnya. Ternyata di tongkat itu ada kayak lafal Allah begitu. Waduh. Ya ambil. Ya kalah. Ambil ini. Saya mau ngambil bagaimana? Gak bisa gerak kan? Gak gerak, gak bisa. Terus dia bilang, pakai kayak cakramu. Saya merasa tidak punya cakra ya kan? Dan saya tidak tahu apa itu cakra dan bagaimana cara menggunakan cakra. Tidak tahu. Mungkin teman-teman yang lain yang bisa berkomentar apa sih. Iya. Jadi saya berusaha mengambil. Bagaimana? Ayo, bisa kamu. Jadi saya coba untuk mengambilnya. Itu sudah mulai bisa. Sudah mulai mau ke tangan saya. Cuman saya gemetar di sini kayak disetrum. Gemetar semuanya. Sampai saya itu ke sini pening banget. Pening akhirnya saya bilang teriak bilang Allah gitu kan ya. Bilang Allah, itu tiba-tiba saya tuh hilang. Setelah itu hilang, kemudian ada yang bangunin saya. Pintu didobrak. Pintu yang saya kunci itu didobrak. Nah, yang bangunin saya kebetulan salah satu teman saya yang di dekat biliknya sama ya. Sol, kamu kenapa? Kok di sini kayak ada orang berkelahi katanya. Kenapa? Ada apa? Saya bangun. Mimpi kok. Aku mimpi barusan. Terus saya tuh tidak mau cerita.
Oh, nggak disampaikan kenapa? Nggak mau gitu. cerita. Ya menurut saya ngapain sih saya cerita? Karena itu Konsumsi mungkin pribadi aja lah ya. mungkin ya menurut mereka mungkin cuman mimpi aja lah. Ya sekarang saya cerita gitu kan. Ya karena ini kan pengalaman saya ya. Bener. Kalau saya cerita pada saat itu mungkin perkiraan mereka mungkin mimpi atau apa. Tapi kan mereka mendengar sesuatu yang kayak Orang kayak tekar gitu ya. rame gitu. Ngeri ya. Iya. Saya datengin kayak gitu mah. Sampai saya itu maksudnya pengen ketemu lagi maksudnya. Saya pengen ketemu lagi. Ketemu lagi. Dari- Ada orang pengen ketemu lagi kayak gituan. Ya, karena saya itu berangkat dari penasaran. Dari Penasaran Bapak. Tapi kalau kayak gitu, aduh. Itu kan awal-awal gitu kan. Iya. Kalau untuk pada saat sampean sudah nikah atau ada kejadian lain nggak sih? Itu kan pas awal-awal sampean masih di pondok gitu kan. Iya, kalau di luar pondok ada karena waktu itu banyak sih, bukan cuma mistis tapi ini kayak ada kiriman gitu, jadi diserang gitu ya Oke. ceritanya ya. Ada kiriman sesuatu gitu dari orang lain, Santet lah. bisa dibilang begitu. Dan Mending dapat kiriman dari Shopee ya. iya enak, semacam paket gitu ya. Iya. Atau Tokopedia. Iya. Dan ini Siapa tahu- kejadiannya di Saya ngomong kayak gini nih, siapa tahu ada yang mau Shopee sama Tokopedia mau endorse gitu kan. saksinya ada, Nah, yaitu mall tahu yang di sana. orang jual tahu ini. Iya, yang di Asam Manis. Oke. Nah, itu saksinya. Jadi pada saat itu malam-malam sekitar jam 12 malam, saya sering bermain ke Cemanis kan. Kebetulan saya sering nginap di sana. Pas malam-malam sekitar jam 12 itu kok perasaan saya tidak enak gitu kan. Oke. Tiba-tiba, oh benar, ada sesuatu, bakalan ada sesuatu. Terus selang beberapa menit saya bilang seperti itu, pas jam 12 malam minggu kalau nggak salah. Tiba-tiba alam itu terang sekitar 10 detik. Alam terang beneran. Kayak pagi. Iya kayak pagi, kayak jam 10. Oke. Kayak jam 10. Ini sudah mulai aneh. Nah, setelah itu ya kebetulan kan anggaplah mungkin masih saya ditolong oleh Allah. Gitu, akhirnya hal seperti itu tidak nyampe ke saya. Cuman lihat efeknya itu. Tiba-tiba orang-orang tetangga-tetangga sana itu menghampiri. Itu di luar rumah atau begini gimana? saya di situ kan ada gubuk. Gitu. Ya, biasanya ditempatin sama saya, tempatin tidur gitu ya. Nongkrong gitu sama Iya teman-teman. nongkrong. gitu. Kebetulan saya waktu itu sendiri. Oh. Nah, pada saat itu tiba-tiba kan alamnya jadi terang gitu ya. 10 detik gitu ya. 10 detik, kita belum 10 detik. Setelah itu tiba-tiba orang-orang itu datang. Saya pura-pura tidur. Saya pura-pura tidur aja. Pura-pura nggak ngerti. Termasuk mall tahu itu. Jadi saksinya ada mall tahu. Jadi mulut tahu juga ngelihat kalau alam Iya itu ke tiba. saya. Nah, apa namanya? Dia bilang, Mas, barusan ada cahaya ya? Nyamperin ke sini. Tahu? Saya bilang nggak tahu. Nggak tahu saya. Tapi memang sebetulnya ada gitu. Oh, biar nggak panik aja ya Iya. sampai ngomong kayak gitu. Bukan ya. cuma mall tahu itu aja. Jadi Ya, orang-orang di masyarakat, sekitar itu. Orang-orang di sekitar juga pada nyamperin ke daerah saya itu. Seperti itu. Tapi untungnya nggak nyampe gitu ya. Iya. Kalau menurut dari pandangan saya itu kiriman. Oke. Dan itu kalau kena ke saya bisa apa namanya ya? Bisa bukan koid, bukan. Tapi jadi Setengah begini. 12. Iya, setengah 12. Begitu. Jadi setengah 12 ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ini- Jadi seperti itu. Wah.
Ya alhamdulillah saya masih ya diselamatkan oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Amin, amin. Dan ya itu Nggak ada dampaknya. kerjaan apa orang-orang kayak gitu tuh ya? Ada tujuannya. Nggak, maksudnya apa sih gitu loh? Kenapa harus kayak gitu gitu? Ya, ada beberapa hal yang mereka lakukan seperti itu. Satu, karena dibayar, ya kan? Iya sih, Ya karena dibayar. Kalau nggak dibayar nggak mungkin. nggak mungkin Nggak juga. mungkin. Kemudian ada hal lain lagi, ya mungkin semacam apa namanya ya, balas dendam atau apa begitu ya. Atau bisa iri juga Bisa gitu. iri Ya. juga. Atau Allahu a'lam lah. Allahu a'lam. Karena hal semacam itu memang ada. Iya, saya percaya. Ada itu. ilmu hitam seperti itu. Saya ada. percaya itu. Emang ada. Makanya kita itu harus hati-hati, perbanyaklah kita selawat, perbanyaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Benar. biar kita itu terhindar dari tipu daya setan. Ya, benar. Begitu. Perbanyaklah kita berzikir, Ya. selawat, Benar. ya berdoa, mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya Amin, seperti amin, amin. itu. Tuh, dengerin teman-teman Kliwon tuh ya. Jangan intinya ya kita harus semakin dekat apalagi di bulan puasa hari ini gitu kan. Ya paling tidak nilai ibadah, ketingkatan ibadah kita harus lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Ya, meningkatkan takwa kita kepada Allah itu pada saat bulan ini memang tepat, Mas. Ya. Karena bulan ini merupakan bulan yang sangat berkah. Amin, amin. Siapa tahu ya dosa-dosa kita bisa terhapuskan. Amin. Gitu kan. Banyak hal yang kita dapat malam ini gitu kan. Bukan cuma cerita mistisnya saja, tapi yang kita peroleh adalah sesuatu yang terkadang kita sepelekan gitu. Betul. Makasih Mas. Sama-sama. Makasih banget sampean sudah mau datang ke kita gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah saya bisa berkesempatan juga Ya. bisa hadir di sini. Ini merupakan nikmat. Ya, amin, Ya, amin. tanpa begini ya kita mungkin ya jarang berkomunikasi. Iya, benar. Karena beliau ini sibuk banget. Iya, Sibuk betul. banget. Sibuk banget. Saya sibuk. Sibuk. Kalau pagi saya live streaming, Ah, tuh kan. malam juga live streaming. Tuh kan. Kemudian ngedit. Tuh kan. Ngeditnya tuh ya kalau nggak malam nggak bisa gitu Iya, ya. itu kan. ngedit video dan juga Ngurusin program selanjutnya bagaimana ngurusin channel gitu. Tidak semudah yang seperti apa yang Anda perkirakan gitu ya. Bener. Sangat butuh banyak perjuangan. Iya. Sampai berdarah-darah. Makanya dukung terus Makan Hati dengan cara subscribe, Oke. like, Oke. dan share. Oke guys. Oke, siap. Dan jangan lupa juga didukung di channelnya Apa? Ica Putri Iya, Ica Putri Official. Official. Subscribe, like, share, komen. Kalau sampean tahu ini udah jago game, cantik pula. Itu dia. Keren tuh. Makasih Mas Faisal sudah Sharing, sharing dengan kita dan menceritakan sesuatu yang sampean pernah alami. Mungkin Jadi kesimpulannya begini. Mm-mm. Kesimpulannya dari kita tuh jangan terlalu kita tuh harus memperbanyak kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jangan malas untuk berzikir atau beribadah. Oke. Benar. Biar kita itu tidak termakan tipu muslihat daripada setan-setan yang memang tugasnya untuk Menipu manusia. mengganggu atau mengganggu manusia gitu. Ya, benar. Apalagi di bulan puasa. Iya, apalagi di bulan puasa. Katanya siapa setan-setan itu? Nggak ada Dikerang. dikerang. Iya. Yang ada setannya malah makan siang-siang, itu setan itu. Kalian ngelihat warung-warung ada orang makan, yang orang yang menjalankan ibadah puasa, yang seharusnya menjalankan ibadah puasa loh ya, terus makan di warung itu setan itu. Iya, Mas. Itu setan itu ya. Jadi jangan ditiru kalau setan-setan yang seperti itu. Tetap semangat teman-teman. Thank you sekali lagi.
Faisal, makasih, Iya. makasih banget. Sama-sama, makasih balik gitu Mas ya. Ya, saya nggak tahu lagi harus bicara seperti apa. Intinya, Karena durasinya sudah agak lumayan panjang. ya gitu. bener. Maunya di live streaming kan? Biar sampai besok gitu. Ceritanya banyak gitu sebetulnya. Sebenarnya ceritanya banyak, cuman kalau ini yang susah editornya, kasihan saya. Kasihan sama editornya. Editornya kasihan, komputernya juga kasihan gitu ya. Masih lama komputernya masih. Belum ya? Belum masih. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan datang ya. Ya bener, amin ya Allah, amin. Biar produksi jadi semakin Semakin lancar. jaya ya kan. Ini siapa tahu ngikutin jejaknya Mas Faisal yang sudah besar. Bayangin 400.000 lebih. Iya, alhamdulillah 500. Alhamdulillah 500 gila. 500. Ya, tapi namanya juga usaha ya, Proses ada yang turun, ya. ada yang naik. Ada yang gitu. naik turun, naik turun gitu. Ya, gitu lah. Thank you. Dan ingat teman-teman, dunia di luar nalar manusia itu sangat berdampingan di kita. Lagi saya undur diri dan satu kali lagi saya bilang, kita ada di Kliwon.